semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai kristal kalsium oksalat atau CaOX pada porang atau Amorphopalus muelleribulum yang terpapar dan tidak terpapar sinar matahari. Nah, ini merupakan jurnal yang disusun oleh Nurul Chairiliah pada tahun 2011. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Rustia Budi, NPM 19 14 15 10 78. Nah, di sini terdapat 4 topik bahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan terdapat latar belakang dan tujuan penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, dan kemudian ada kesimpulan. Nah, di sini yang pertama ada pendahuluan, di mana tanaman porang atau Amorphopalus muelleribulum merupakan tanaman penghasil umbi, namun masih kurang dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan umbi lainnya. Nah, tanaman porang ini merupakan tanaman asli daerah tropis yang termasuk dalam suku Araceae, dan hasil utama yang berupa umbi, yang mana umbi ini dapat dijadikan sebagai bahan makanan melalui beberapa proses pembuatan. Nah, selanjutnya ada kristal kalsium oksalat atau CaOX, yang mana merupakan benda-benda non-protoplasmik dalam sel yang bersifat padat yang terbentuk dari kalsium yang berasal dari lingkungan dan asam oksalat. Nah, pembentukan kristal CaOX ini dapat melalui proses metabolisme dari beberapa jalur biokimia yang berbeda, seperti jalur glioksid dan askorbat. Nah, fungsi dari kristal CaOX pada tanaman adalah seperti regulasi kalsium, perlindungan tanaman, detoksifikasi atau untuk logam berat atau asam oksalat, menjaga keseimbangan ion penyokong jaringan, atau menjaga kepadatan tanaman dan refleksi, dan juga untuk pengumpulan cahaya. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi bentuk kristal CaOX pada tanaman porang, dan juga untuk mengetahui pengaruh naungan terhadap kerapatan kristal CaOX pada tanaman porang. Selanjutnya terdapat metode penelitian, yang mana yang pertama itu ada persemaian dan penanaman porang. Nah, bibit porang yang digunakan ini berasal dari bulbil, yang mana bulbil ini diambil dari daerah Sumberbendo, Kecamatan Seradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Yang kedua itu ada pembuatan preparat semi permanen. Nah, pembuatan preparat semi permanen ini dilakukan menggunakan metode penjernihan jaringan atau metode clearing yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya ada pengamatan dan perhitungan kristal CaOX. Dalam hal ini, preparat masing-masing diamati dengan menggunakan mikroskop dengan menggunakan perbesaran 100 kali, 400 kali, dan 1000 kali. Selanjutnya ada rancangan percobaan dan analisis. Di sini menggunakan yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas ini berupa kondisi lingkungan yang terpapar dan tidak terpapar cahaya matahari. Selanjutnya variabel terikat itu berupa jumlah kristal per satuan luas. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini kerapatan kristal CaOX pada masing-masing organ tanaman porang atau Amorphopalus muelleribulum, yaitu hal ini atau kerapatan kristal CaOX ini pada masing-masing organ tanaman porang dapat dilihat dari nilai signifikan yang lebih kecil dari nilai alfa 0,000 kurang dari 0,05. Nah, dari hasil uji antar organ didapatkan bahwa organ daun memiliki kerapatan kristal CaOX tertinggi dibandingkan seluruh organ lainnya. Nah, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji F yang diteruskan dengan uji beda antar perlakuan, diketahui bahwa organ daun baik yang diberi perlakuan terpapar dan tidak terpapar cahaya matahari memiliki kristal kerapatan
CaOX yang paling tinggi dibandingkan dengan organ lainnya. Nah, melimpahnya kristal CaOX pada organ daun diduga karena daun merupakan organ yang paling sering terkena paparan cahaya matahari, di mana cahaya matahari berkaitan dengan peningkatan proses metabolisme yang menghasilkan zat prekursor pembentuk oksalat. Selanjutnya di sini dapat kita lihat terdapat gambar 1, yaitu terdapat gambar diagram yang berupa kerapatan total kristal CaOX pada masing-masing organ tanaman porang atau Amorphophallus muelleribrum yang terpapar dan tidak terpapar cahaya matahari. Nah, di sini dapat diketahui bahwa kondisi tidak terpapar cahaya matahari itu menguntungkan untuk umbi tanaman porang karena dapat menurunkan kerapatan kristal CaOX sehingga naungan itu diperlukan untuk budidaya porang agar kristal yang terkandung itu rendah. Selanjutnya pada gambar 2 yaitu terdapat gambar tabel diagram yang mana terdapat kerapatan masing-masing bentuk kristal CaOX pada organ tanaman porang yang terpapar dan tidak terpapar cahaya matahari. Nah, berdasarkan analisis ragam yang didapatkan, hasil bahwa kerapatan masing-masing bentuk kristal itu dipengaruhi secara signifikan oleh macam organ, baik pada kondisi terpapar maupun tidak terpapar cahaya matahari. Nah, dari hasil perhitungan, tampak bahwa kerapatan kristal rafida antara masing-masing organ tanaman yang terpapar dan tidak terpapar cahaya matahari tidak berbeda nyata. Nah, dari hasil ini, analisis kerapatan masing-masing bentuk kristal diketahui bahwa kristal prisma, stiloid, dan drus pada tanaman porang yang terpapar cahaya matahari memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kristal-kristal yang terdapat pada tanaman yang tidak terpapar pada cahaya matahari. Selanjutnya pada gambar 3 itu terdapat perbedaan kerapatan kristal CaOX antara bagian tengah tangkai daun dan pada kulit tangkai daun pada tanaman porang, yang mana pada gambar A terdapat perlakuan tidak terpapar dan pada B terdapat perlakuan terpapar cahaya matahari, di mana dalam tanaman yang terpapar bagian kulit itu mendapatkan paparan cahaya matahari lebih banyak dibandingkan dengan bagian tengah, sehingga kerapatan kristal pada kulit cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bagian-bagian tengah tangkai daun. Selanjutnya pada gambar 4 itu terdapat gambar diagram perbedaan kerapatan kristal CaOX antara umbi tengah dengan umbi pinggir pada tanaman porang Amorphophallus muellerum Bloom, yang pada gambar A itu perlakuan tidak terpapar cahaya matahari dan yang B itu perlakuan terpapar cahaya matahari. Nah, dari data tersebut dapat kita ketahui sebaran kristal CaOX itu hampir merata antara umbi bagian tengah dan bagian pinggir. Hal ini menunjukkan bahwa umbi yang berfungsi sebagai organ penyimpan, setiap selnya itu memiliki kemampuan yang hampir sama untuk mengakumulasikan kristal CaOX. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, di mana dalam hal ini diperoleh kesimpulan, yaitu yang pertama dari hasil pengamatan morfologi kristal terdapat variasi kristal, yaitu ada kristal rafida, prisma, stiloid, dan drus. Nah, yang kedua itu cahaya matahari menguntungkan untuk umbi tanaman porang karena dapat menurunkan kerapatan kristal CaOX, sehingga naungan memang diperlukan untuk budidaya porang agar kristal yang terkandung dalam tanaman porang itu rendah. Sekian materi yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.